Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tata cara mengikuti kebaktian live streaming. Yang pertama, gunakan pakaian yang rapi, sopan, sebagaimana saudara sedang berada di gereja. Kedua, siapkan diri, duduklah yang sopan, rapi, jangan melakukan kegiatan lain seperti makan, minum sepanjang ibadah dilaksanakan. Ketiga, ikutilah liturgi serta berpartisipasi aktiflah selama ibadah berlangsung seperti duduk, berdiri, bertepuk tangan, memberikan persembahan. Persembahan saudara dapat dimasukkan di dalam amplop. Dan yang keempat, ikutilah ibadah live streaming dari awal sampai selesainya sebagaimana saudara beribadah di gereja. Demikian panduan tata cara mengikuti kebaktian live streaming. Biarlah ini sungguh menolong kita semua untuk dapat mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi, jemaat terkasih dalam Tuhan. Ya, apa kabarnya pada hari ini? Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus masih terus menyertai kita. Dan kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kita masih boleh berkumpul bersama dengan saudara seiman kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ibadah kita pada hari ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebelum kita melangkah lebih jauh dari ibadah kita, mari bersama kita menenangkan hati pikiran kita. Kita mengambil saleh. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus tundukkan? Mari bersama kita memuji akan kebesaran Tuhan, akan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Kita menaikkan sebuah pujian mengatakan besar setiamu. Yeah.
Benar ya Tuhan, besar setiamu. Dan jika kami boleh ada sampai hari ini, melewati hari-hari kami, sungguh semua karena kebesaran kasih-Mu dalam hidup kami. Bahkan terlebih kami bersyukur bahwa kebesaran kasih Tuhan dalam hidup kami adalah ketika Yesus Kristus menjadi juru selamat kami. Engkau adalah Allah yang mau datang ke dalam dunia untuk menebus kami, orang-orang berdosa ini. Karena itu sungguh kami bersyukur kepadamu untuk segala kebesaran kasih-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah sungguh dengan segala kebesaran kasih-Mu yang Kau terus nyatakan dalam hidup kami, membawa kami untuk semakin hari, semakin hidup, melakukan apa yang benar, apa yang memuliakan, apa yang menyukakan Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami di dalam menjalani hidup ini. Sekalipun kami sadar bahwa kami hidup karena kasih karunia Tuhan, namun kami seringkali melenceng, kami seringkali lalai mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan bagi-Mu. Kami seringkali mengikuti hawa nafsu kedagingan kami, rupa-rupa dosa. Karena itu Bapa, ampuni kami, dan dialah sungguh dengan pengampunan-Mu kami diperkenankan, kami dilayakkan. Mari berkati rangkaian ibadah kami hari ini. Sungguh Tuhan boleh memperkenankan setiap pribadi lepas pribadi kami di dalam beribadah kepadamu pada hari ini, agar sungguh-sungguh ibadah kami lakukan menjadi satu ibadah yang menyenangkan, menyukakan Tuhan, dan memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Tolong tuntun kami hari demi hari, makin hari mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup dengan firman, agar sungguh hidup kami senantiasa menjadi hidup menyukakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah setiap kami yang melayani. Oleh anugerah Tuhan menolong kami, agar sungguh apa yang telah kami persiapkan hari ini boleh kami memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Jemaat Tuhan yang sudah hadir di dalam ruangan ibadah ini, mari berkati, siapkan hati mereka untuk sungguh boleh menikmati ibadah ini, menikmati hadirat Tuhan, dan sungguh boleh menikmati kasih kuasa Tuhan dalam hidup mereka, sehingga sungguh kehadiran mereka di dalam ibadah ini sungguh-sungguh menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat atas hidup mereka. Terima kasih Bapa, berkati seluruh rangkaian ibadah kami, sarana-prasarana yang kami gunakan untuk menunjang ibadah ini, mari berkati. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Bersama dengan umat Allah Semenjak Abad, kita mau menerangkan pengakuan iman rasuli dengan bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan bahasa Mandarin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk mengampuni orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. 舍笃信经， 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感验，由童贞女玛利亚所生，在人名比拉多手下受难，被钉于十字架，受审判将，悬在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人生人。我信圣灵，我信生而不的教会，我信圣徒相渡，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat masih dalam posisi berdiri. Bersyukur pada bulan ini kita memasuki bulan Desember, yang berarti kita akan bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita bersyukur dan bersuka cita Tuhan Yesus berlahir untuk kita.
Dia tidak hanya lahir, tapi memberikan kita pengharapan dan keselamatan. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian dengar malaikat nyanyi. Bacaan tanggapan hari ini diambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 10. Timotius pasal yang keempat ayat 6 sampai 10. Kita bacakan secara bertanggapan. 1 Timotius pasal 4 ayat 6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Kita akan memasuki pengabaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mempersiapkan hati kita dengan satu pujian saat itu.
di dalam surga, Allah yang kami sembah dan kami kenal di dalam diri Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berterima kasih bahwa oleh karena kasih-Mu di dalam hidup kami ada sebagaimana ada hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah menolong kami di dalam ibadah ini, secara khusus ketika kami boleh menunaikan puji-pujian kami sebagai sembah kami kepada Tuhan. Sungguh kiranya setiap pujian yang telah kami kumandangkan, telah kami nyanyikan, sungguh terus boleh mendorong kami untuk terus boleh semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Bahkan sebagaimana lagu yang terakhir kami nyanyikan, mendorong kami untuk mengambil komitmen untuk mengasihi Engkau Tuhan seumur hidup kami. Tuhan, tolong dan pimpin kami. Dan setelahnya kami memuji, menyembah Engkau di dalam pujian, saatnya kami akan mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kami. Mari tolong kami agar sungguh ketika firman-Mu disampaikan, hati kami, pikiran kami, jiwa kami boleh dipenuhi oleh firman itu. Dan firman itu akan menuntun kami, firman itu akan mengajar kami, firman itu akan membimbing kami, firman itu akan terus boleh membawa kami untuk menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman ini oleh kuat kuasa di bawah dari Allah sendiri, menolong hamba-Mu untuk memperkatakan firman-Mu, sehingga sungguh setiap firman yang diperkatakan oleh hamba itu sungguh bersumber daripada Allah itu sendiri. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu kami di dalam pemberitaan firman pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa oleh karena kasih karunia-Nya kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Terlebih kita bersyukur bersama-sama bahwa pada hari ini, minggu ini adalah minggu pertama kita memasuki bulan Natal, di mana kita boleh bersama-sama sebentar lagi akan memperingati dan merayakan akan kelahiran Sang Juru Selamat kita. Kita boleh kembali diingatkan bahwa Allah di dalam kasih-Nya yang besar, Dia datang ke dalam dunia di dalam berupa seorang hamba di dalam Kristus Yesus. Dia lahir, kemudian menderita, mati, bangkit, kemudian Dia akan datang kembali untuk menggenapkan akan keselamatan yang kita kerjakan. Karena itu mari di dalam kita menyambut momen Natal ini, bukan hanya sekedar kita memeriahkan Natal, bukan hanya sekedar persiapan-persiapan secara apa yang nampak, tetapi sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita untuk menyambut akan kelahiran Sang Juru Selamat kita yang telah terjadi 2000 tahun yang lampau. Dalam tunggu setiap diri kita, benar-benar kita pastikan bahwa Kristus lahir di dalam hidup kita. Sehingga hidup yang kita hidupi ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang diam di dalam aku. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan akan seri khotbah kita di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Saya tidak akan membaca kembali, saya hanya akan menggarisbawahi ayat yang ke-7. Saya akan membaca ayat yang ke-7 saja. Demikian firman Tuhan, ayat yang ke-7 dari pasal yang keempat 1 Timotius. Demikian firman Tuhan, tetapi ini dikontraskan dengan apa yang telah disampaikan di atas. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ayat yang bagian 7 bagian terakhir dikatakan latihlah dirimu beribadah. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini, latihlah dirimu beribadah. Seseorang bisa menjadi seorang profesional di dalam satu bidang, itu tidak bisa didapat secara instan. Jadi seseorang bisa menjadi seorang profesional di dalam satu bidang, itu tidak bisa didapat secara instan, secara cepat. Tetapi butuh satu perjuangan, butuh satu latihan yang dilakukan terus-menerus. Mungkin kita bertanya, sampai kapan harus berlatih? Tidak ada batasannya, terus-menerus. Maka tidak heran jika
luar biasa di dalam satu bidang tertentu. Misalnya, seorang ahli di dalam memainkan alat musik dengan sangat baik, seperti misalnya John William, seorang pianis ternama di abad ke-21 ini. Atau seorang yang profesional di dalam bidang olahraga, misalnya lebih spesifiknya di dalam olahraga sepak bola, contohnya misalnya Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi. Atau seorang ahli di dalam bernyanyi, misalnya Agnes Monica kalau di negara kita, Agnes Monica dan sebagainya. Dan masih banyak orang-orang yang begitu profesional di dalam bidang-bidang tertentu. Saudara-saudara, mereka yang profesional yang saya sebutkan dan masih banyak yang belum saya sebutkan, mereka tidak serta-merta langsung menjadi seorang yang profesional, menjadi orang yang begitu hebat di bidang-bidang. Tetapi sesungguhnya di balik kehebatan mereka itu sangat dipengaruhi dan sangat tergantung pada latihan yang mereka lakukan. Suatu kali saya pernah membaca kisah tentang Cristiano Ronaldo. Dikatakan di sana bahwa Cristiano Ronaldo itu adalah seorang pesepak bola yang spektakuler di abad ke-21 ini. Dan pernyataan seorang pelatihnya pada masa itu di MU, dia mengatakan, Sir Alex Ferguson mengatakan bahwa Cristiano itu adalah seorang yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena dia datang paling awal di lapangan latihan sebelum ada orang, dan dia pulang dari tempat latihan paling yang terakhir meninggalkan lapangan. Dan itu terjadi setiap hari. Itu dilakukan setiap hari. Maka tidak heran kalau Cristiano Ronaldo menjadi seorang pesepak bola yang fenomenal di abad ini. Latihan itu begitu luar biasa. Hal yang kedua, berkaitan tentang latihan, saya juga menemukan bahwa dengan latihan bisa menolong seseorang yang terikat pada sesuatu. Jadi seseorang bisa ditolong oleh sistem latihan terhadap orang-orang yang sedang terikat pada sesuatu. Misalnya seorang terikat dengan minuman keras, dia mabuk-mabukan, atau seorang yang terikat dengan misalnya merokok, atau seorang yang terikat dengan narkoba, seorang yang terikat dengan judi, seorang yang terikat dengan games, seorang yang terikat dengan pornografi dan sebagainya. Nah, dengan sistem latihan, dengan melatih diri secara konsisten terus-menerus, maka seseorang yang sedang terikat pada sesuatu itu bisa terlepas. Maka tidak heran di Indonesia, di negara kita ada istilah rehabilitas. Rehabilitas itu sendiri memiliki arti memulihkan satu kondisi, memiliki keadaan, memulihkan keadaan dengan pola dilatih dengan kebiasaan baru. Jadi rehabilitas yang biasa kita dengar itu bermakna bahwa memulihkan satu kondisi, memulihkan satu keadaan dengan pola melatih dengan kebiasaan baru. Jadi seseorang dilatih pada kebiasaan yang baru. Nah, saya merasa bahwa melatih diri pada sesuatu yang baik itu adalah sesuatu yang sangat bagus untuk menolong setiap kita agar bisa terlepas dari keterikatan sesuatu yang selama ini mungkin mengikat kita. Sesuatu yang tidak baik,
yang tidak ada manfaatnya, yang justru merugikan kita, makanya kita harus tinggalkan, kita harus lepaskan. Ada orang berkata bahwa susah untuk melepaskannya, susah untuk membuangnya. Mari kita mencoba dengan pola melatih diri, dengan secara konsisten, terus menerus, untuk kita lepas dari satu keterikatan. Latihan itu berguna. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang sama yang juga diingatkan Rasul Paulus di dalam bagian firman Tuhan pada hari ini, yaitu mengenai melatih diri beribadah. Di ayat yang ke-7 bagian B dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Saudara-saudara, nasihat ini memang ditujukan kepada Timotius sebagai penerima akan surat itu. Saat itu Timotius sedang mengembalakan jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Tetapi surat ini tidak hanya berlaku kepada Timotius, tetapi juga berlaku kepada jemaat-jemaat Tuhan, termasuk kepada jemaat Tuhan yang ada di GKKB Jemaat Kumpai pada hari ini. Apa yang Rasul Paulus sampaikan, apa yang Rasul Paulus sedang bicarakan di dalam suratnya ini, di pasal yang keempat ini, kalau kita memperhatikan dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga, maka kita akan segera tahu, maka kita akan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi pada waktu itu di Efesus, yaitu di Efesus sedang berkembang dengan pesat akan pengajaran-pengajaran yang salah, pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Bahkan di dalam penglihatan Rasul Paulus, dia mengatakan di ayat yang pertama dari pasal 4 ini, dia katakan bahwa Roh dengan tegas mengatakan bahwa pada waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang murtad, yang akan meninggalkan imannya, lalu mereka akan mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Mereka akan melarang orang kawin, mereka akan melarang orang makan makanan tertentu, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, kondisi inilah yang sedang terjadi di dalam jemaat Efesus pada waktu itu, yang sedang dihadapi Timotius sebagai pendeta muda. Saat itu tidak mudah, situasi itu tidak mudah bagi Timotius. Karena ditambah lagi Timotius adalah seorang yang masih muda, ditambah lagi Timotius belum begitu banyak pengalaman di dalam pengembalaan, dan harus diperhadapkan pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya Paulus memberi nasihat, Paulus memberi dorongan kepada Timotius. Dikatakan di ayat yang ke-7 bagian B, latihlah dirimu. Tetapi diawali dengan satu kata, tetapi ini dikontraskan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng nenek tua. Paulus mendorong, Paulus mengingatkan Timotius, dikatakan jauhilah dongeng-dongeng nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Nah, saudara-saudara, yang dimaksudkan Paulus di dalam ayat ini tidak dapat ditafsirkan dengan kata ibadah yang di dalam teks ini, tidak bisa ditafsirkan sama dengan kata kebaktian. Kebaktian dengan liturgi yang seperti yang kita lakukan hari ini. Bukan kebaktian seperti ini yang Paulus maksudkan. Bukan sekadar itu, tetapi lebih dalam lagi yang dimaksudkan Rasul Paulus. Dia lebih dalam maknanya. Saya mencoba melihat di dalam tafsiran kata ibadah ini. Saya melihat di dalam tafsiran dan beberapa tulisan para teolog. Di sana saya menemukan dikatakan bahwa ibadah yang dimaksudkan Paulus itu lebih kepada hidup yang berkenan kepada Allah. Jadi ibadah yang dimaksudkan Paulus di sana adalah lebih kepada hidup yang berkenan kepada Allah, yaitu satu kesalehan hidup yang ditunjukkan dengan ketaatan penuh kepada Injil dalam seluruh bidang
bidang kehidupan. Nah, konsep dan pemahaman ini, penafsiran yang demikian ini, itu sangat cocok dengan nasihat Paulus di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-12. Paulus katakan kepada Timotius setelah ayat yang ke-7, ayat yang ke-12 mengatakan begini. Paulus katakan begini kepada Timotius, jadilah teladan di dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, di dalam kasihmu, di dalam kesetiaanmu, di dalam kesucianmu. Nah, saudara-saudara, jadi sangat cocok jika ibadah yang dimaksudkan Paulus di ayat yang ke-7 ini itu berbicara tentang satu ketaatan penuh kepada firman Allah di dalam seluruh bidang kehidupan. Jadi ibadah yang dimaksudkan di sini itu berbicara tentang ketaatan penuh pada Injil Tuhan, kepada firman Allah di dalam seluruh bidang kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang Rasul Paulus maksudkan kepada Timotius. Inilah yang Paulus dorongkan kepada Timotius. Dikatakan, latihlah dirimu beribadah, yaitu melatih diri hidup dalam kesalehan yang ditunjukkan di dalam ketaatan penuh kepada Injil di dalam seluruh bidang kehidupan dan yang berkenan kepada Allah. Ini yang Paulus dorong, ini yang Paulus ingatkan, nasihatkan. Kamu harus melatih dirimu di dalam menghadapi pengajaran sesat. Pengajaran sesat pada waktu itu sangat berkembang. Karena itu bagaimana supaya Timotius tetap kuat, maka Paulus katakan kamu harus terus melatih dirimu. Kalau kita melihat tadi apa yang saya sampaikan di pendahuluan, melatih diri itu adalah hal yang sangat penting. Karena bisa membuat seseorang menjadi seorang profesional, bisa membuat seseorang menjadi kuat, bisa membuat menjadi seseorang begitu hebat di dalam satu bidang. Karena itu Paulus katakan kamu harus melatih dirimu beribadah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat Paulus dan dorongan Paulus kepada Timotius juga berlaku kepada kita jemaat Tuhan di GKKB Jemaat Kumpai di tempat ini. Yaitu kita dinasihati, kita didorong untuk melatih diri kita beribadah. Tetapi bukan sekedar melatih diri rajin datang ke gereja kebaktian setiap hari Minggu. Bukan hanya itu, tetapi lebih dalam daripada itu, yaitu bagaimana kita melatih diri di dalam kehidupan yang saleh, yang ditunjukkan dengan ketaatan penuh kepada Injil di dalam seluruh bidang kehidupan kita. Dan itulah yang berkenan kepada Allah. Kehidupan seperti inilah tidak harus ada di dalam kehidupan orang percaya, di dalam menghadapi dunia dengan penyesatan yang begitu merabak hari ini. Kehidupan seperti ini juga tidak bisa didapat secara instan. Kehidupan yang saleh, kehidupan yang benar, kehidupan yang berkenan kepada Allah, itu tidak bisa langsung terjadi di dalam hidup Bapak Ibu. Tidak bisa langsung terjadi di dalam kehidupan saya. Kehidupan yang beribadah seperti itu tidak bisa langsung terjadi. Tidak secara otomatis terjadi di dalam kehidupan kita. Mesti dilatih, mesti melatih diri terus menerus. Beribadah secara komunal di gereja itu penting, memang harus kita lakukan. Tetapi tidak kalah pentingnya lagi adalah seluruh bidang kehidupan kita. Seluruh bidang kehidupan, dari ujung kaki sampai ujung rambut kita. Saya tidak ada rambutnya. Harus taat, harus patuh pada firman, pada Injil. Nah, ini mesti dilatih hari demi hari. Kehidupan ibadah ini yang mesti dilatih. Betul, secara komunal kita datang ke gereja itu penting, sangat penting. Ikut persekutuan itu penting. Tetapi tidak kalah penting seluruh totalitas hidup kita. Ibadah secara keseluruhan akan hidup kita yang taat pada firman yang berkenan kepada Allah itu harus dilatih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan
kita melatih diri beribadah di dalam pengertian yang lebih dalam, yaitu kehidupan yang memperkenankan hati Allah. Paulus mengatakan itu berguna. Di ayat selanjutnya dikatakan itu berguna dalam segala hal. Kalau kita memperhatikan ayat yang ke-8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal. Saudara-saudara, Paulus katakan melatih diri beribadah, ibadah itu berguna di dalam segala hal. Sebab apa? Sebab mengandung janji, baik hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Atau dengan kata lain, melatih diri beribadah di dalam pengertian yang dalam, yang memperkenankan hati Allah, hidup yang saleh dalam ketaatan pada firman Allah, maka ada berkat yang besar yang dijanjikan Allah untuk dialami oleh setiap kita yang percaya. Ada janji berkat Tuhan, baik hidup saat ini. Artinya bahwa ketika engkau taat kepada Tuhan seluruh bidang kehidupanmu, taat pada firman Allah, maka engkau diberkati di dalam hidup ini. Itu tidak bisa tidak. Engkau akan menikmati berkat Tuhan. Tetapi bukan hanya itu. Paulus tidak hanya berbicara tentang berkat yang hari ini, tetapi Paulus dikatakan yaitu juga engkau akan menikmati berkat hidup yang kekal, hidup setelah kematian. Nah, ini tentunya adalah hal yang sangat luar biasa yang Tuhan janjikan kepada setiap kita. Ketika kita hidup beribadah, totalitas hidup kita sungguh-sungguh memuliakan, menyenangkan Tuhan, taat kepada firman, maka Paulus katakan engkau akan menerima janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Kehidupan yang akan datang, kita akan menikmati kebahagiaan kekal di dalam kerajaan Allah selamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14 berkata bahwa kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia ketika kita percaya akan kematian dan kebangkitan Kristus. Maka Paulus bilang begini, latihan badani itu terbatas. Latihan badani itu terbatas. Jangkauannya sedikit, memang berguna, tetapi itu batasannya sedikit. Jangkauannya sedikit, terbatas. Tetapi Paulus katakan, tetapi ibadah itu besar gunanya. Saudara-saudara, pernyataan yang diungkapkan Paulus tentang janji orang yang hidup beribadah, kemudian Paulus teguhkan lagi dengan meyakinkan kepada Timotius dan juga kepada kita. Paulus katakan di ayat berikutnya, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ketika Paulus sedang menyampaikan apa yang didorongkan kepada Timotius untuk melatih diri, Paulus katakan perkataan ini patut diterima, perkataan ini benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun Paulus juga menyadari, Rasul Paulus juga menyadari betul bahwa melatih diri beribadah di tengah-tengah merebaknya perkembangan, berkembangnya penyesatan, berkembangnya aliran-aliran yang melenceng dari kebenaran, atau berada di tengah-tengah tantangan dan godaan, itu tidak mudah, itu tidak gampang untuk dilakukan, tetapi sesuatu yang sulit. Karena itu di ayat yang berikutnya Paulus katakan, karena itu ayat 10, karena itu Paulus mengatakan di ayat 10, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Artinya bahwa melatih diri itu butuh jerih payah, butuh perjuangan yang berat. Tetapi kita bersyukur kepada Allah. Di dalam jerih payah, di dalam perjuangan kita ada pengharapan kepada Allah yang hidup. Kita masih punya pengharapan kepada Allah yang hidup. Kata hidup di sini itu berarti bisa bertindak. Hidup berarti bisa menolong. Hidup berarti bisa membantu.
membantu. Karena itu Paulus katakan, di dalam perjuangan kita mempunyai pengharapan kepada Allah yang hidup, Allah yang sanggup menolong, Allah yang sanggup membantu, Allah yang sanggup bertindak di dalam perjuangan kita melawan pengajaran-pengajaran yang melenceng. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penyesatan, godaan, tantangan akan selalu ada di tengah-tengah dunia ini. Bukan hanya terjadi pada masa itu, tetapi juga terjadi hari ini. Godaan, tantangan, penyesatan selalu akan ada untuk mengalihkan hidup kita, untuk tidak beribadah di dalam pengertian yang lebih dalam. Akan selalu ada untuk mengalihkan kita untuk tidak beribadah kepada Tuhan, untuk tidak taat kepada Tuhan. Karena itu dibutuhkan setiap jemaat wajib mendisiplin dirinya dengan baik sehingga dapat menjalankan kehidupan yang saleh. Mendisiplin diri agar dapat menjalankan kehidupan yang taat, yang patuh kepada firman Allah di dalam perkataan, di dalam perbuatan sehari-hari. Mau tidak mau, kita harus belajar mendisiplin diri dengan baik sehingga di dalam kita menjalankan kehidupan di tengah-tengah dunia ini, kita dimampukan tetap hidup di dalam ketaatan. Penyesatan, godaan, tantangan akan selalu ada, tetapi mari belajar mendisiplin diri untuk hidup saleh di dalam pengertian yang lebih dalam. Mari mendisiplin diri di dalam hidup yang beribadah, di dalam perkataan kita, di dalam tindakan kita, di dalam tingkah laku kita. Mari kita mendisiplin diri. Rajinlah membaca Alkitab, rajinlah belajar tentang firman Allah, untuk engkau semakin diteguhkan, engkau semakin dikuatkan. Setiap jemaat yang berikutnya di tengah-tengah situasi penyesatan, tantangan, godaan, setiap jemaat harus secara positif melakukan hal-hal yang baik. Jemaat harus secara positif melakukan hal-hal yang baik untuk mendukung pertumbuhan iman rohaninya. Dan hal yang negatif, hal yang tidak baik, yang dapat menghambat, yang dapat menghalangi pertumbuhan iman kita, maka kita harus buang. Sekali lagi, setiap jemaat Tuhan secara positif hal-hal yang baik yang mendukung pertumbuhan iman rohani kita harus terus tingkatkan. Tetapi hal-hal yang negatif, yang dapat menghambat, yang dapat menghalangi pertumbuhan iman kita, pertumbuhan rohani kita harus lepaskan, kita harus buang, kita harus tinggalkan semuanya. Penyesatan semakin hari semakin bertambah, bukan semakin sedikit. Godaan semakin banyak, tantangan semakin begitu menghimpit akan kita. Karena itu jemaat Tuhan harus mendisiplin diri, melatih diri untuk beribadah taat secara penuh kepada firman Allah. Kiranya kita harus terus berjuang sampai Kristus datang kedua kali di dalam mempertahankan iman yang Tuhan telah karuniakan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kebenaran firman-Mu hari ini menolong kami untuk terus melatih diri kami beribadah di dalam seluruh ketaatan, seluruh bidang hidup kami kepada Injil, kepada firman. Kami menyadari bahwa di tengah-tengah dunia yang rusak ini, tantangan, godaan, penyesatan selalu akan ada. Karena itu Bapa, tolong kami untuk kami mendisiplin diri di dalam kehidupan yang saleh, kehidupan yang beribadah, yang menyenangkan, menyukakan Tuhan, yang taat secara penuh kepada firman Allah di dalam seluruh bidang kehidupan kami. Kami menyadari kami lemah, kami terbatas, kami butuh Tuhan, kami butuh Roh Kudus untuk terus menolong dan menguatkan kami. Karena itu Bapa, hal-hal yang positif yang ada pada diri kami, yang kami lakukan, biarlah terus boleh kami kembangkan untuk menolong menumbuhkan iman rohani kami. Kami mau semakin hari semakin mengasihi firman untuk menolong kami terus bertumbuh menghadapi penyesatan, godaan, tantangan dunia hari ini. Dan hal-hal yang negatif yang dapat
pengaruhi, menghambat, menghalangi kami bertumbuh dalam iman. Kami mau buang, kami mau tinggalkan, dan kami mau hanya tertuju kepada Tuhan. Tolong kami Bapa yang lemah ini, agar sungguh kehidupan kami menjadi satu kehidupan yang berkenan kepada Allah, sampai Kristus mendapatkan kami di dalam kesetiaan. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh bersyukur dan bersuka cita untuk firman Tuhan yang disampaikan. Dialah boleh mengingatkan kita untuk semakin hari semakin hidup menyenangkan Tuhan. Kita mau meresponi firman Tuhan telah kita dengarkan dengan suatu pujian yang mengatakan menyenangkan.
setiap kami. Bahwa kami ingin selalu menyenangkan Engkau. Dengan segala keterbatasan kami tidak mampu berjalan sendiri. Tapi biarlah Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menuntun kami agar kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan bersuka cita pada hari ini Tuhan boleh mengumpulkan kami kembali bersama-sama untuk bersatu hati memuji dan menaikkan nama Tuhan. Biarlah segala pujian kami, segala sesuatu yang telah kami persembahkan buat Tuhan sungguh berkenan di hadapan-Mu. Dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Kuatkan kami melalui firman Tuhan ini Bapa. Mengatur kami kembali untuk hidup semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur untuk persembahan yang telah kami berikan. Biar persembahan ini boleh dikelola dengan baik untuk memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Kami bersama-sama Tuhan dengan jemaat Tuhan di tempat ini bersama menyerahkan setiap kami dalam tangan Tuhan untuk iman kami biar semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami biar Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami dan ibadah saja dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama duduk. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, kita akan bersama-sama akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus pada hari ini untuk boleh kembali membawa kita, mengingatkan kita akan karya Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang telah menerima sakramen baptisan dewasa, saudara yang telah menerima peneguhan sidi, yang menerima baptisan anak, dan bagi saudara-saudara dari gereja sahabat tetangga, jika saudara telah menerima baptisan dewasa, saya mengundang saudara sekalian untuk masuk di dalam mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Karena itu saudara-saudara sekalian, mari mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh untuk boleh menerima roti dan anggur perjamuan yang akan kita terima pada hari ini. Dan bagi saudara-saudara yang belum menyatakan iman di dalam baptisan, saudara belum diteguhkan dewasa di dalam peneguhan sidi, untuk saudara tidak mengambil bagian di dalam perjamuan kudus hari ini sampai waktunya di mana saudara telah menyatakan iman di dalam baptisan. Karena itu saudara-saudara, mari bersama-sama kita mau mempersiapkan diri kita. Kita mau datang di hadapan Allah. Kita mengakui bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Kita adalah orang-orang yang tidak layak. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa kita adalah seteru Allah. Kita adalah musuh Allah karena dosa, karena pelanggaran. Tetapi syukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus, yang oleh karyanya menebus kita, melayakkan kita. Karena itu mari bersama-sama sebelum kita menerima roti dan anggur perjamuan yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengan sadar datang di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, segala kesalahan yang telah kita perbuat selama ini, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Kita datang secara jujur di hadapan Allah secara pribadi. Kita katakan kepada Tuhan, saya berdosa, saya tidak layak di hadapan-Mu. Karena itu biarlah Tuhan di dalam karya salib Kristus kami dilayakkan. Saya dilayakkan untuk menerima roti dan anggur perjamuan, sehingga roti dan anggur perjamuan yang akan kita terima hari ini sungguh menjadi berkat bagi kehidupan setiap kita, membawa kita untuk terus bertumbuh kepadanya. Mari Bapak Ibu, secara tenang kita mengaku kita berdosa dan kita mohon pengampunan dari-Nya.
hari ini membawa kami bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan, membawa kami semakin mengasihi Tuhan. Segala pelanggaran dosa kami Tuhan ampuni, dan kami percaya karya Kristus di salib mengampuni kami, melayakkan dan menguduskan kami. Karena itu Bapa, ajar kami terus boleh percaya dan terus mengandalkan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pada kesempatan hari ini. Satu kesempatan yang indah yang Tuhan boleh kembali berikan kepada setiap kami umat-umat-Mu. Secara khusus bagi kami yang Tuhan telah selamatkan di dalam karya Kristus Yesus. Dan terlebih lagi bagi kami yang telah menyatakan iman kami kepada Yesus Kristus, yang telah mengaku bahwa Yesus Kristus mati dan bangkit menebus kami, mengampuni kami, dan kami nyatakan iman itu di dalam baptisan. Hari ini kami akan menerima perjamuan kudus. Kami mohon Tuhan menguduskan kami. Kami mohon Tuhan melayakkan kami, memperkenankan kami, agar sungguh-sungguh kami terus boleh layak di hadapan Allah. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum menyatakan iman di dalam baptisan. Oleh anugerah Tuhan, menolong, membimbing, menuntun mereka, sehingga pada akhirnya mereka juga mengakui akan kematian dan kebangkitan Kristus, dan mereka menyatakan imannya di dalam baptisan. Mari berkati perjamuan kudus yang akan kami laksanakan pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama akan membaca bacaan bertanggapan kita. Saya akan membaca bagian pemimpin, jemaat sekalian membaca bagian jemaat. Kita akan bergantian membaca. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, sesudah itu, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, selagi ada aku dan perjanjian yang akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi karena itu hendaknya setiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang menghidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang mengasihi, jika Allah sendiri yang mengasihi kita, maka kita juga saling mengasihi. Makna perjamuan kudus bagi kita orang-orang percaya, pertama adalah satu kesadaran bahwa Allah di dalam Kristus Yesus yang telah memperdamaikan kita dengan Dia. Karena itu saudara-saudara, dikatakan setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi pertama adalah kita diperdamaikan dengan dirinya di dalam karya Kristus. Kematian Kristus di atas kayu salib memperdamaikan kita dengan dirinya. Kita adalah seteru Allah, kita adalah musuh Allah. Kita tidak
dapat lagi datang di hadapan Allah, tetapi di dalam karya Kristus kita boleh diperdamaikan dengannya. Karena itu saudara-saudara, ketika kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, hendaknya kita mengakui akan tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan dan dicurahkan bagi setiap kita. Yang kedua, kita diberikan satu kesempatan untuk kita boleh kembali mengingat akan karya Tuhan yang begitu besar. Dia adalah Allah yang mau mati bagi kita, yang mau mencurahkan darahnya bagi kita, agar kita boleh dilayakkan di hadapannya. Karena itu biarlah seluruh kita terus berkomitmen untuk terus bertumbuh di dalam Dia. Dan yang ketiga, kita memiliki satu pengharapan yang pasti, bahwa keselamatan yang Allah telah kerjakan di dalam karya salib, pada akhirnya Kristus akan sempurnakan. Ketika Kristus datang kedua kali, Dia akan menyelamatkan kita. Firman Tuhan berkata, kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia di mana Dia berada, di situ kita berada. Karena itu biarlah di dalam kita menjalani hidup yang Tuhan percayakan ini, masa-masa yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan, kita menggunakan untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Sebab pada akhirnya ketika Kristus datang, Dia akan membawa kita ke tempat di mana Dia berada, dan di situ kita berada. Suatu pengharapan yang luar biasa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Karena itu tetaplah percaya dan terus mengandalkan Tuhan di dalam sepanjang hidup kita. Melalui perjamuan kudus hari ini harusnya membawa kita, menyadarkan kita, mengingatkan kita akan karya pengorbanan Kristus bagi kehidupan kita. Dan karena itu ketika kita mengingat akan karya Tuhan yang begitu besar, harusnya membawa kita, mendorong kita untuk terus bertumbuh, semakin mengasihi, semakin mencintai Tuhan, semakin setia kepada Tuhan di dalam menjalani hidup ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima roti dan anggur perjamuan kudus yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan yang telah dikorbankan dan telah dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Kita akan mengiringinya dengan satu pujian, satu dengannya. Di bait yang kedua, saudara-saudara yang telah menerima baptisan dewasa, saudara-saudara yang telah menerima baptisan dewasa dan di dalam peneguhan sidi yang dibaptis secara anak, saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri, baik anggota jemaat maupun anggota dari gereja tetangga atau sahabat yang kebetulan hari ini boleh hadir bersama-sama dengan kita. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Di bait kedua, petugas perjamuan kudus untuk boleh maju ke depan, dan jemaat sekalian yang telah menerima akan baptisan, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Yeah.
Pada malam terakhir sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan, ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucapkan syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa banyak orang. Kerendahan hati dan di dalam segala kejujuran di hadapan Allah, kita mengaku kita berdosa, kita tidak layak, tetapi oleh karena karya Tuhan kita dilayakkan, kita diperkenan. Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa. Semuanya itu dilakukannya untuk kita. Dia yang tidak selayaknya menerima cambukan, dia yang tidak layak untuk menerima siksaan, hinaan, tetapi diterimanya untuk menggantikan kita orang-orang berdosa. Kalau Allah sedemikian mengasihi kita, kalau Allah sedemikian sayang kepada kita, bahkan dia mau mati bagi kita, bagaimana respon kita? Adakah kita sungguh mengasihi Tuhan? Adakah kita sungguh cinta kepada Tuhan? Adakah kita mau taat? Adakah kita mau sungguh-sungguh mengasihi dan bergantung kepada Dia dalam menjalani hidup ini? Lewat perjamuan hari ini, sungguh boleh menyadarkan dan mengingatkan kita karya Tuhan, dan Dia sungguh boleh mendorong, membawa kita untuk semakin cinta dan kasih kepada Tuhan. Boleh acungkan tangannya.
para jemaat sekalian yang sudah dibaptis sudah menerima akan roti dan anggur perjamuan? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengajukan tangan kita. Roti yang ada di tangan kita yang saat ini teracung melambangkan akan tubuh Tuhan yang telah dikurbankan, yang telah diserahkan untuk menggantikan kita orang-orang berdosa. Karena itu biarlah sungguh ketika kita menyadari bahwa Tuhan telah menggantikan akan pelanggaran dan dosa yang harusnya saya tanggung, biarlah harusnya mendorong dan membawa kita untuk semakin mengasihi Tuhan, membawa kita untuk semakin mengabdikan diri, menghambakan diri kepada Tuhan, agar sungguh kehidupan yang tidak layak ini boleh memperkenankan Tuhan. Mari bersama dengan ucapan syukur kita memakan roti ini. Mari bersama Bapak Ibu mengacungkan cawan di tangan kanan kita. Cawan yang ada di tangan kita yang saat teracung adalah lambang dari darah Tuhan yang telah dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Kita adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang harusnya menerima penghukuman, namun darah Kristus yang telah dicurahkan mengampuni dan melayakkan kita. Karena itu jangan lagi hidup di dalam dosa, jangan lagi hidup di dalam kuasa dosa, tetapi belajarlah terus boleh hidup menyenangkan dan memuliakan Tuhan di dalam seluruh totalitas hidup kita yang telah ditebus melalui darah Kristus. Mari dengan ucapan syukur kita minum akan anggur ini bersama-sama. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, bahwa hari ini bersama dengan umat Tuhan di tempat ini, kami boleh bersama-sama boleh mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kami boleh kembali diingatkan akan karya Tuhan di atas kayu salib, yang mengorbankan tubuhnya, disiksa, disalibkan, mencurahkan darahnya untuk kami orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak layak. Karena itu Bapa, biarlah sungguh lewat perjamuan kudus ini mendorong kami di dalam rohani kami, di dalam iman kami terus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan di sepanjang hidup kami, sebab ada pengharapan pasti di dalam karya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tumbuhkan iman kami, bawa kami semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan di dalam sepanjang hidup kami. Jemaat Tuhan yang belum menyatakan iman, oleh anugerah Tuhan mendorong, membimbing mereka, sehingga pada akhirnya mereka menyadari bahwa hidup ini adalah kesempatan, dan biarlah sungguh mereka mengambil komitmen untuk juga menyatakan iman di dalam baptisan, untuk mereka mengambil bagian di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan lewat perjamuan kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan hidup kami, diri kami, iman kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk.
laksanakan pada hari ini. Sungguh kiranya Tuhan dipermuliakan dan terus membawa kita bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk di dalam warta jemaat. Namun sebelumnya, apakah saya bertanya, apakah ada yang pertama kali di atas ramai ya? Jadi apakah ada yang pertama kali beribadah bersama dengan kita? Apakah ada? Boleh berdiri? Jika ada, boleh berdiri? Oh, oke, ada satu orang di atas. Ya, kita kasih aplaus ya. Satu orang di atas. Dan terima kasih boleh hadir bersama dengan kami pada hari ini. Kami senang sekali jika belum ada tempat beribadah yang tetap, kami mengundang saudari untuk boleh bergabung bersama dengan kami jika kami jumpa di tempat ini. Di tempat inilah kita boleh bersama bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan ya. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih boleh hadir bersama dengan kami pada hari ini. Oke, ini adalah ya, sebentar nanti pengurus akan ada seperti cenderamata yang sebenarnya tidak ada harganya, cuma itu sebagai bentuk kasih kami sebagai gereja kepada saudari yang boleh hadir bersama dengan kami pertama kali hadir di tempat ini. Terima kasih. Oke, apakah di bawah ada? Oke, enggak ada ya. Ada Alwi yang dari Jakarta ya. Ya, ini adalah dulu bendahara gereja kita. Kemudian dia ke Jakarta ya. Saya bersyukur hari ini masih tetap setia di kami jumpa ya. Oke, terima kasih Alwi oleh hadir hari ini Alwi. Ya, doakan Alwi untuk ke depan ya, masa depannya ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam warta jemaat. Warta jemaat pada minggu depan pada tanggal 12 Desember, pembicara saya sendiri, pemimpin pujian Saudari Devina, backing vokal Saudari Devi dan Saudari Desi, musik Saudara Kevin, Lili, Milna dan Saudara Jose. Kemudian petugas persembahan Ibu Nio Amoe dan Johnny. Oh, Joni. Oh, Pak Joni ya. Bapaknya aslinya Joni ya. Oke, Pak Joni ya. Oke. Jadwal pelayanan untuk ibadah sekolah minggu tanggal 12 Desember pada minggu depan, yaitu dengan tema 12 pengintai cerita firman Tuhan Eli Kurniawati, pemimpin pujian Desi dan Ella, musik Saudara Asal. Lalu kemudian jadwal pelayanan ibadah tulus remaja tanggal 12 Desember, Yesus Pengantara. Pembicara saya sendiri, pemimpin pujian Saudari Ayen, singer Saudara Asia dan Saudari Devi, pemusik Saudara Asal, Jose dan Abu, petugas persembahan Nana, operator PCD Saudara Kevin. Itu saudara-saudara yang telah dipersiapkan untuk melayani pada minggu depan, boleh mempersiapkan diri untuk memberikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat. Lalu kemudian ini adalah laporan persembahan pada minggu yang lalu, ibadah raya sebesar 759.000. Lalu kemudian ibadah sekolah minggu 117.000, ibadah tunas remaja 319.000, pemuda di-off-kan. Lalu kemudian persembahan persepuluhan yang masuk nomor 29 20.000, ED 350.000, keluarga Aprianto dan Leni 1.300.000. Lalu kemudian keluarga Bapak Marno 100, Bapak Marno Ambarita 100.000, keluarga Pendeta Beni Samuel Rego 200.000. Lalu kemudian ini persembahan Natal yang masuk pada minggu yang lalu. Keluarga Devon dan Stefani 2 juta, keluarga Hong Henry 200.000, keluarga Supriyadi dan Afun 600.000, Mariana 150.000, Bapak Effendi 300.000,
nomor 048 100.000, keluarga pendeta Kok Kuangsu 2 juta, Ibu Ana 100.000, Abu 35.000, Nathan Naelon 20.000, sehingga total yang masuk pada minggu ini sebesar 7.905.000 ya. Nah, dengan anggaran Natal kita sebesar 30 juta. Dengan demikian yang ada ibadah sekolah minggu, ibadah Natal sekolah minggu tanggal minggu depan 2.450, remaja 2.800, umum 9.915.000, proyek Natal 14 juta dan sekian. Nah, bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah secara online